pasukan Allah yang tidak pernah kau lihat. Ternyata banyak daripada roket-roket itu yang tidak meledak, Pak. Banyak yang tidak meledak. Semestinya secara akal manusia mesti meledak, karena bahan peledak. Sekali dijatuhkan meledak. Tapi banyak sekali. Nah, ini mungkin sebagian orang tak tahu, karena yang ditampilkan di media adalah korban-korban saja. Nah, orang-orang Yahudi itu mengejek Tuhannya orang beriman, orang-orang Islam. Karena mana pertolongan Allah, mana pertolongan Tuhan kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Brigjen Haji Edi Nathan Nasution SIP, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir di pagi yang berkah ini. Kepada segenap pengurus Masjid Nurul Yakin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di pagi ini kembali kita melanjutkan kajian tentang kematian. Kaji tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di alam barzakh. Ada 5 kehidupan yang kita lalui. Yang pertama, kehidupan alam arwah. Yang kedua, kehidupan di alam rahim. Yang ketiga, kehidupan di alam dunia. Yang keempat, kehidupan di alam barzakh. Yang kelima, kehidupan alam akhirat. Inilah 5 kehidupan yang dilalui oleh makhluk hidup. Pembahasan kita tentang kehidupan di alam barzakh. Setelah kita sampai nanti di alam barzakh, maka akan berlakulah kehidupan tersendiri, di mana orang yang baru meninggal diberlakukan pertanyaan-pertanyaan alam kubur atau alam barzakh. Setelah itu, jika orang tersebut berhasil menjawab soalan-soalan itu, setelah diperiksa, bukan KPK yang meriksa, malaikat Munkar Nakir. Setelah diperiksa, berhasil menjawab, maka diberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan. Inilah yang disebut dengan kenikmatan alam kubur. Na'udzubillah jika sebaliknya, nanti kita tak sanggup menjawab, tak mampu lisan untuk berkata. Ternyata banyak yang bersaksi keburukan-keburukan ketika itu. Tak sanggup menjawab, maka diberikan azab setimpal dengan apa yang telah diperbuat semasa hidup. Setelah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun diazab. Diazab seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Diazab dengan azab yang luar biasa bagi mereka yang pelaku dosa yang kemudian tidak bertobat. Apa sebab-sebab atau apa saja penyebab-penyebab seseorang mendapatkan azab di alam kubur? Dalam pembahasan kita di buku jilid yang pertama, yaitu buku yang berjudul Kehidupan di Alam Barzakh, setidaknya di dalam buku ini saya kumpulkan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam terdapat lebih kurang 10 penyebab azab kubur. Penyebab azab kubur. Artinya kalau kita mampu menghindari yang 10 ini, maka mudah-mudahan kita selamat. Maka kita pelajari, kemudian kita amalkan, lalu kemudian kita pun meninggal dan kita selamat insya-Allah daripada penyebab-penyebab azab kubur ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya azab kubur itu adalah suatu kepastian, tidak bisa diingkari dan tak dapat diingkari oleh akal manusia. Maka tentu di sini kita ingin menyebutkan apa penyebabnya. Penyebab yang pertama, yaitu penyebab yang paling besar adalah kekafiran. Mudah-mudahan kita selamat daripada kekafiran ini. Itulah doa kita kepada Allah, Allahumma khtim lana wa ajalana bihusnil khatimah. Husnul khatimah itu maknanya adalah meninggal dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah. Itu salah satu tanda husnul khatimah. Artinya orang yang tidak beriman kepada Allah, sebanyak apapun amalnya, tetap tidak dapat disebut husnul khatimah. Bantu masjid, bantu jalan, bantu panti jompo, bantu pesantren, tapi tidak beriman kepada Allah, maka tidak dapat disebut sebagai orang yang husnul khatimah. Karena syarat utama, syarat mutlak untuk mendapatkan husnul khatimah, muslim, Islam agamanya. Maka di sini kita kutip beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang yang meninggal dalam keadaan kekafiran di barzakh sana mendapatkan azab. Kisah itu atau contoh itu terdapat di Quran surat yang ke-40. Quran surat Ghafir atau Mu'min ayat yang ke-45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Maka Allah memeliharanya, di sini adalah Nabi Musa alaihissalam, dari kejahatan tipu daya mereka. Mereka di sini adalah Fir'aun dan bala tentaranya dan kawan-kawan sekutunya. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Di mana azab dikepung oleh azab yang sangat buruk ini? Ya, di dunia dan di alam barzah. Kalau di dunia sudah mendapatkan cash daripada pembangkangan terhadap risalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah Fir'aun ini mati, an-naru yu'radu 'alaiha, maka kepada mereka, berarti Fir'aun dan bala tentaranya, diperlihatkan neraka. Berarti kalau diperlihatkan, sudah masuk neraka atau belum? Belum, masih diperlihatkan. Diperlihatkan neraka pada pagi dan petang hari. Pagi, petang. Maknanya apa pagi, petang? Apakah hanya 2 waktu ini saja atau maknanya sepanjang masa? Sepanjang waktu. Pagi petang ini menunjukkan waktu sepenuh hari, 1 hari penuh. Seharian, pagi dan petang. Saya bekerja pagi petang. Maknanya bukan hanya pagi 1 jam, petang 1 jam, tetapi mulai dari pagi sampai petang, petang sampai pagi. Maka kepada Fir'aun diperlihatkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat. Bermakna sampai datang hari kiamat, Fir'aun senantiasa diperlihatkan panasnya api neraka.
Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras nanti di akhirat. Masukkanlah Fir'aun beserta kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, iaitu kehidupan akhirat, kehidupan yang terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dipahami dengan nilai-nilai keimanan. Karena kalau kita lihat secara zahir, ayat ini sangat bertentangan dengan jasad Fir'aun di Mesir, zahirnya. Tetapi memahami ayat tidak bisa dipahami dengan yang zahir, karena di situ ada nilai-nilai gaib, nilai-nilai keimanan yang menceritakan kepada kita. Kalau Bapak Ibu ke Mesir, datang ke Mesir Fir'aun, Fir'aun itu dibaringkan di lantai 2, dimasukkan dalam kaca, dan hampir setiap orang menyaksikan Fir'aun terbaring, terbujur kaku di Mesir. Adakah azab itu bagi Fir'aun di Mesir itu? Di mana? Kok ada azab di situ? Ada enggak azab di situ? Jasadnya aja di situ. Jadi jangan dikira azab itu sesuatu yang bisa dilihat. Azab alam kubur, alam barzah itu sesuatu yang bisa dilihat. Azab bagi alam kubur itu adalah perkara gaib. Maka orang-orang yang tidak beriman, ketika dia tengok Fir'aun itu, dia katakan Fir'aun itu sudah tenang di sana. Ini jasad terbujur kaku, diziarahi, dikunjung oleh banyak orang. Sekali nengok Fir'aun $200. Jadi nengok Fir'aun itu hampir 3 juta. Nah, kalau kita lihat secara zahir, maka tidak ada apa-apa di situ. Bahkan tempatnya mewah, tempatnya bagus, kemudian dijaga, dirawat, apalagi sampai mengatakan 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang. Ini pun keliru Bapak Ibu. Kenapa keliru? Karena Fir'aun sampai hari ini enggak pernah ditinggalkan orang. Berarti malaikat sudah datang atau belum? Sudah. Apakah mesti nunggu 7 langkah? Tidak. Jadi jangan nanti mengatakan, Bapak ini sekarang belum lagi didatangi malaikat. Mengapa Bu? Mengapa Pak? Karena masih 6 langkah. Masih 6 langkah meninggalkan pemakaman itu. Katanya 7 langkah baru kemudian malaikat itu datang. Maka ini tidak benar. Karena malaikat itu tidak mesti menunggu langkah kita. Apalagi nak tengoknya langkah siapa yang saya tengok ini, langkah yang pertama atau langkah yang terakhir. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi Fir'aun tadi di barzakh sana, sepanjang hari, sepanjang waktu diperlihatkan azab kubur, diperlihatkan panasnya api neraka. Diperlihatkan itu maknanya sudah mendapatkan DP daripada azab neraka nanti. Di DP dulu. Bukan langsung. Di DP dulu oleh Allah. Sekarang begini, contoh nih. Ada orang duduk depan kita. Lalu kemudian kita datangkan api besar, api panas. Kita tengokkan ke muka dia. Kira-kira dia tersenyum atau takut? Kenapa takut? Karena belum lagi menyentuh kulit dia pun sudah takut. Itu di DP namanya itu. Diperlihatkan saja baru. Ada orang pegang pisau. Ini istilah saya Ibu ya. Nanti jangan sampai keluar. Rupanya azab itu ada DP-nya. Ini istilah. Kita pegang pisau Pak. Kemudian kita beginikan ke muka orang. Kita enggak nyentuh dia. Kita hanya menakut-nakutin. Itu pun orang tadi sudah tersiksa. Secara kejiwaannya sudah takut. Kepada Fir'aun, bayangkan. Panasnya api neraka disebutkan dalam sebuah hadis, 70 tahun kita berjalan ke sana atau mendekati api neraka itu, kita sudah merasakan panasnya. Ini maknanya apa? Saking panasnya api neraka yang akan dimasuki oleh orang-orang kafir kelak di akhirat. 70 tahun perjalanan. Sejauh itu kita sudah merasakan panasnya api neraka. Maka kepada Fir'aun tadi, sepanjang hari, sepanjang masa diperlihatkanlah api neraka itu,
di alam kubur sana. Apakah bagi Fir'aun ada dispensasi, ada keringanan? Tidak ada. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, orang-orang yang mendapatkan azab itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan al-mudawamah. Azab al-mudawamah yang terus menerus kontinu, tak pernah terputus. Ini adalah bagi orang-orang yang tidak beriman, sepanjang hari, sepanjang masa. Mudawamah, kontinu, terus menerus sampai datang hari kiamat. Ini dalilnya. Yang kedua bagi orang mukmin. Bagi orang mukmin itu, yang pertama tidak mendapatkan azab, mendapatkan kenikmatan saja. Tentu ini orang-orang pilihan. Yang kedua mendapatkan azab. Yang mendapatkan azab ini muqatta'ah, terhenti, terputus. Kapan itu? Yang pertama di bulan Ramadan, yang kedua di hari Jumat dan malam Jumat. Itulah masa-masa, kalau bahasa, masa-masa dispensasi, masa-masa diringankan, dibebaskan bagi hari Jumat dan malam Jumat dan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim itu yamutu yaumal jum'ah, meninggal hari Jumat, au lailatul jum'ah, atau pada malam Jumat, illa waqahu Allahu min azabil qabri, melainkan orang itu terhindar dari azab kubur. Hari Jumat itu saja, meninggal orang hari Jumat, terhindar dari azab kubur. Apakah selamanya? Hari itu saja. Besoknya dilakukan lagi. Jadi tidaklah, kalau begitu Ustaz, ada orang nanti mau mati di hari Jumat, kemudian dia pun bunuh diri, katanya kan selamat dari azab kubur. Ya, bukan begitu maknanya Bapak Ibu. Di hari Jumat itu, menurut keterangan yang saya baca, bahwasanya belum diberlakukan, kalau besoknya sudah diberlakukan lagi. Ini satu pendapat. Tapi bagi orang kafir tidak ada istilah ini. Mengapa hari Jumat itu begitu istimewa? Karena Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Maka kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi disebutkan, hari Jumat itu memberi syafaat kepada orang mukmin yang meninggal. Ini memberikan syafaat. Maka salah satu tanda orang itu, tanda yang baik, husnul khatimah, meninggal di hari Jumat. Kemudian datanglah salah seorang jamaah ke saya, ada kemarin di sini Ustaz, bapak itu jarang ke masjid Ustaz, jarang pula bersedekah, tapi meninggalnya hari Jumat Ustaz. Kok bisa meninggalnya baik sementara jarang ke masjid? Saya katakan begini, mungkin ia secara amal personalianya tak tampak oleh kita. Karena banyak orang-orang yang secara amal personalianya, individunya tak terlihat. Bisa jadi di balik itu dia suka bersedekah ke masjid, bisa bantu orang ke masjid, atau bisa memberikan bantuan kepada orang masjid. Malas saja yang ke masjid. Kemudian orang itu bisa jadi seperti itu. Atau mungkin hatinya baik, jiwanya baik, tidak mau bermasalahan dengan orang, hanya saja dia malas ke masjid. Maka apakah orang semacam ini tidak dihargai oleh Allah? Tentu tidak Bapak Ibu, pasti dihargai oleh Allah. Karena setiap amal baik yang kita lakukan, ke masjid ini salah satu amal baik, baca Quran salah satu amal baik, membantu orang salah satu amal baik. Amal baik itu banyak sekali, tidak hanya difokuskan orang ke masjid, tapi semua kebaikan yang kita berikan kepada orang niatnya karena Allah, itu adalah amal baik. Rupanya orang ini Bapak Ibu, ini rahasianya, rupanya orang ini paling sayang dengan kucing. Jumpa kucing selalu dikasih makan. Ketika dia makan, kucing datang dia kasih makan. Kalau kita bagaimana? Kita sedang lapar, datang kucing mau makan, melayang kucing tu. Kalau tak bisa kita menjaga emosi, kita lapar nih Pak, datang kucing mau makan, meong 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 kata dia. Kalau tanggung-tanggung orang, itu marah sekali. Artinya apa? Ada orang-orang yang memang mungkin kejiwaannya baik, ketika dia melihat hewan-hewan itu dia pun kasih makan. Jumpa hewan tengah jalan, kucing tengah jalan pun dikasih makan. Orang ini Bapak Ibu, sekali dia datang
kucing itu rupanya ingat wajah kita. Sekali kita takutin kucing itu, besok jumpa dengan kita, aku pasti galak aku kata. Nak amunya nengok muka awak dah, Pak. Kucing, Pak, apalagi manusia. Bayangkan tuh, kucing aja bisa dia menyimpan. Tapi kalau sekali kita kasih makan, besok datang lagi. Bukan hanya sendiri, buat kawan dia. Bayangkan tuh. Mungkin kalau dia bisa main handphone, ada grup WhatsApp-nya mungkin tuh. Kawan-kawan katanya kan, datanglah ke Masjidul Yakin tuh, banyak tuh makanan situ. Ada share-nya tuh fotonya. Coba perhatikan, Pak Taparia coba diuji. Satu kasih makan kucing, besok datang dua. Dua datang tiga. Tiga datang empat. Kucing begitu. Orang ini rupanya, bukan berarti nanti Bapak Ibu, berarti Ustaz nggak perlu kita ke masjid, bukan itu maknanya. Berarti kita perlu ngasih makan kucing aja. Nah, ini salah satu contoh. Kalau bisa kita semua lakukan kan lebih baik. Ke masjid juga, kemudian yang lain juga kita lakukan, kemudian kepada siapapun kita berbuat baik. Nah, orang ini kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup usianya di hari Jumat. Lalu solat-solat yang dia tinggalkan itu tetap dosa bagi dia. Bukan berarti selamat. Berarti Ustaz, kalau seandainya orang itu bersedekah, orang itu puasa, orang itu haji, orang itu bantu orang, itu dapat kebaikan tak dari amal-amalnya itu? Tetap dapat, selagi niatnya karena Allah. Tapi kan tak solat dia Ustaz. Solatnya dia berdosa, akan ditimbang, akan dihitung tersendiri. Amal baiknya juga akan dihitung tersendiri. Jadi tidak ada satu pun kebaikan yang kita lakukan karena Allah, melainkan Allah akan perhitungkan. Itu yang disebut nanti di akhirat yaumil hisab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di hari bulan suci atau di bulan suci Ramadan, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Ahwal Kubur, hadis ini memang didoifkan oleh sebagian ulama, tapi untuk mendapatkan fadilah keutamaan Ramadan tak apa-apa dipakai. Jadi kata beliau, sesungguhnya azab kubur itu diangkat di bulan Ramadan bagi orang beriman. Bukan bagi Fir'aun tadi. Bagi Fir'aun dan sejenisnya tidak pernah diangkat terus menerus sampai nanti datang hari berbangkit. Jadi proporsional, kita dudukkan orang yang tidak beriman mendapatkan azab mudawamah, kontinuitas terus menerus. Berdasarkan firman Allah, Quran surat yang ke-40 ayat 45 dan 46. Ini menunjukkan azab itu sepanjang masa. Orang-orang beriman ada keringanan-keringanan di waktu-waktu tertentu. Ada syafaat waktu, ada syafaat hari. Waktu bulan Ramadan, hari di hari Jumat. Dan juga ada syafaat atau pertolongan doa-doa kaum muslimin. Doa-doa kaum muslimin. Orang yang berada di alam kubur, mereka mengharapkan doa. Sangat berhajat sekali dengan doa-doa kita. Hadis ini selalu kita sampaikan dan berkali-kali kita sampaikan di masjid ini. Tapi tak apa-apa kita ulang lagi. Al-mayyitu fil qabri. Seorang mayit yang berada di alam kubur. Illa kal gharikil mutaghawwith. Melainkan seperti seorang yang meminta tolong. Yantaziru da'watan, menunggu doa min dari abin, ayahnya. Berarti bapak-bapak kalau punya anak yang sudah meninggal, maka doa anak itu, doa bapaknya itu ditunggu-tunggu oleh sang anak. Au umin, atau dari ibu. Ibu punya anak yang meninggal, yang sudah meninggal, maka doa ibu itu dinanti-nanti oleh sang anak. Au akhin, atau saudara. Bapak ibu kita punya adik, punya kakak yang sudah meninggal, mereka sangat berhajat dengan doa-doa kita. Au sodikin, 4, atau sahabat, teman. Kita punya banyak teman. Teman kita meninggal, teman kantor, teman sekolah, pokok teman lah. Teman di militer yang sudah meninggal, didoakan. Teman di kampus, doa kawan. Maka ini pun berhajat sekali mereka yang sudah meninggal. Sangat menunggu sekali.
dari 4 perkara ini, 4 kelompok ini. Apabila doa itu sampai, maka mereka sukai daripada dunia berikut isinya. Wa innallaha la yudkhilu du'a al-ardi ilal amwat ka amsil jibal. Sesungguhnya doa-doa yang 4 tadi, penghuni bumi, seperti gunung yang besar. Dan Allah sampaikan doa-doa itu kepada mereka yang telah mendahului kita. Inilah yang diharapkan oleh kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Dan kita pun nanti begitu. Setelah kita meninggal, kita pun sangat berhajat kepada doa dari kawan-kawan kita ini. Jemaah Nurul Yakin beberapa bulan yang lalu sudah meninggal. Bapak ibu doakan. Itulah yang mereka harapkan sepanjang hari. Kalau bisa mendoakannya bukan sekali saja. Habis salat, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum Allahumma ksilhum bil ma'i was salji wal baradi wa nakkihim minal khataya kama yunqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa adkhilhumul jannata wa a'idhhum min adzabil qabri. Tak pernah sampai ke situ doanya. Allahu Akbar. Coba nanti ibu-ibu apa tengok di surat Yasin. Biasanya kalau kita nyolatkan jenazah itu kan doanya. Tak sampai segitu. Yang pendek aja, oh nak apa-apa. Nah, kalau yang panjang tentu banyak pula. Ibu mana yang mau ibu pilih? Dikasih duit belanja 5.000 atau 500.000? Yang panjang lah sikit. Semakin panjang semakin bagus. Ya kalau pendek ya pendek pula. Solat berjamaah, mana yang lebih bagus? Solat lama atau solat sebentar? Yang paling bagus yang lama. Kalau bagus, kalau cari lebih afdol, yang lama yang kita menikmati bacaan itu. Nah boleh doa pendek pun boleh. Tak berdoa pun boleh. Tak apa-apa, tak usah doakan. Bagi yang tak mau, tapi jangan sampai. Karena mereka sangat berharap sekali dengan doa-doa kita. Nah, jadi cerita tentang sebab pertama azab kubur adalah kekafiran. Nah, ini diceritakan oleh Allah tentang Fir'aun yang berada di alam barzakh hari ini. Jadi Fir'aun itu di barzakh, meskipun jasadnya masih di Mesir. Nah, dalam ayat yang lain, wa qala Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala, wahai pembesar-pembesarku, ma alimtu, tak ada yang aku ketahui lakum, terhadap kalian, min ilahin ghairi, dari Tuhan selain aku. Artinya Fir'aun tadi mengaku sebagai Tuhan. Fa'aukid li ya Haman. Ini kawannya nih. Wahai Haman, bakarkanlah untukku alatini, tanah untuk dijadikan bata. Faja'alli sarhan la'alli. Maka jadikanlah batu-batu bata itu yang sudah dibakar tadi untuk dijadikanlah tangga untukku agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Ini kata Fir'aun kepada Haman. Haman ini arsitekturnya. Haman ini profesornya. Orang cerdas yang berada di samping Fir'aun. Namanya Haman. Cerdas sekali. Kalau mungkin sekarang bahasanya penasehat spiritual. Apa-apa perkara tanya ke Haman. Apa-apa persoalan tanya ke Haman. Haman ini cerdas. Maka sampailah permasalahan ketuhanan. Karena Musa mengaku sebagai utusan Allah. Maka Fir'aun pun mengejek, wahai Haman, tolonglah buatkan saya satu bangunan yang tinggi sekali sampai menjulang ke langit. Kalau engkau selesai bangun itu nanti, saya akan menengok di mana Tuhan Musa itu. Ada atau tidak? Karena Tuhan itu setahu saya adalah saya. Kata Fir'aun, datang orang ke saya mengaku dia punya Tuhan selain saya. Maka saya ingin menengok Tuhannya Musa itu. Begitulah cara mengejeknya Fir'aun kepada Musa. Hari ini pun demikian Bapak Ibu. Betul tak ada Tuhan orang beriman itu?
Sampai hari ini orang di Gaza dibantai terus. Mana Tuhan mereka tu? Kata orang Yahudi. Kalau memang Tuhan mereka tu ada, semestinya pertolongan itu datang kepada mereka. Itu yang kita baca Bapak Ibu. Dan buku-buku mereka begitu disebutkan. Maka mereka meyakini Tuhan itu hanya ada pada mereka. Nah, buktinya nampak pula oleh kita secara kasat mata. Bahwasanya sampai hari ini berapa ribu, puluh ribu nyawa melayang akibat serangan-serangan Zionis ke Gaza hari ini. Jadi ini seakan-akan mereka mengejek bahwasanya mana Tuhan mereka itu, kalau memang ada, mengapa tidak diberikan pertolongan? Terkadang pun iman kita yang lemah Pak Ibu, terlintas juga di hati ini, di pikiran ini. Iya ya, sampai hari ini kok enggak ada pertolongan Allah datang kepada mereka. Padahal Bapak Ibu, pertolongan Allah itu sudah sangat jelas sekali di kota Gaza itu. Mengapa? Ini analisa. Ini sedikit bergeser ya dari tema kita ya. Ini tentang pengejekan Fir'aun tadi. Hari ini kita baca berita, bom yang sudah dijatuhkan di Gaza itu melebihi kapasitas nuklir Nagasaki Hiroshima. Semestinya kalau dijatuhkan di situ dengan kapasitas ukuran yang lebih besar, sudah rata. Semestinya kan begitu. Tetapi sampai hari ini belum. Maka disitulah pertolongan Allah tadi. Junudan lam tarauha, pasukan-pasukan Allah yang tidak pernah kau lihat. Ternyata banyak daripada roket-roket itu yang tidak meledak. Banyak yang tidak meledak. Semestinya secara akal manusia mesti meledak, karena bahan peledak. Sekali dijatuhkan meledak. Tapi banyak sekali. Nah, ini mungkin sebagian orang tak tahu, karena yang ditampilkan di media adalah korban-korban saja. Nah, orang-orang Yahudi itu mengejek Tuhannya orang beriman, orang-orang Islam. Karena mana pertolongan Allah, mana pertolongan Tuhan kalian? Tuhan kami lah Tuhan yang benar. Tak ubahnya ucapan ini seperti ucapan Fir'aun dahulu kepada Musa alaihissalam. Tengok nanti kisah itu di Quran surat Al-Qasas ayat 38. Nah, wa qala Fir'aun berkata, ya ayuhal malak, wahai pembesar-pembesarku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tahu tak ada Tuhan selain aku, fa'uqid li ya Haman ala tini, wahai Haman orang cerdasku, jadikanlah batu-batu ini sebagai tangga menuju langit, sarhan la'alli, agar aku attali'u, menengok, ila ilahi Musa, Tuhannya Musa, wa inni la'azunnuhu minal kadhibin, aku meyakini Musa itu adalah pendusta. Inilah ejekan Fir'aun kepada Musa dan kaumnya ketika itu. Tapi apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda, kami tenggelamkan dia dan rumah-rumahnya sekalian ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, maka tak ada satu pun yang dapat menolong selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan mereka termasuk orang-orang yang tidak mendapat pertolongan. Ini 2 serangkai. Ada satu lagi 3 serangkai, yaitu Qarun. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Qarun, Fir'aun dan Haman. Laqad ja'ahum Musa bil bayyinat, sungguh telah datang kebenaran, penjelasan yang nyata kepada Musa. Fastakbaru, mereka sombong. Sombong di sini maknanya kafir, bukan sombong secara sifat, mengingkari, menolak daripada ajaran-ajaran Musa alaihi salam. Wa ma kanu sabiqin, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Kita kembalikan ke tema tadi. Mereka mendapatkan azab di alam kubur. 3 yang dicontohkan oleh Allah. 3 ini bukan berarti hanya mereka bertiga, karena contoh itu kan enggak mesti banyak. Contoh itu 1, 2, dan contoh itu diterapkan ke yang lain. Misalnya contoh, jangan bawa motor laju-laju nanti jatuh. Itu contohnya 1. Ini contoh 1 ini untuk siapa? Untuk semua orang. Maka ini pelajaran, siapa saja yang bawa motor laju-laju nanti akan seperti ini. Jangan ditiru. Contoh 3 disebutkan dalam Al-Quran. Jangan tiru Fir'aun, jangan tiru Haman, jangan tiru Qarun yang tidak beriman kepada Allah, sebab
Sebab mereka nanti akan mendapatkan azab di alam kubur dan di akhirat. Nah, bagi mereka bertiga ini, ketika akan meninggal sudah mereka mendapatkan azab. Di alam barzah mendapatkan azab lagi, di akhirat kelak khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya. Ini yang pertama. Sebab azab kubur adalah kekafiran. Maka seperti doa kita tadi, kita berharap kepada Allah, Allah tutup usia kita ini dalam keadaan membawa agama Islam. Karena kita khawatir Bapak Ibu, apalagi hari ini perang pemikiran sungguh sangat kuat sekali. Generasi muda kita dicekokin, disuapin dengan pemikiran-pemikiran rusak, liberal, sekuler, komunis, banyak sekali. Dan banyaknya orang-orang yang berpeci hitam murtad. Jadi rawan akidah hari ini. Kalaulah generasi kita tidak dikawal dengan akidah yang kuat, ilmu agama yang mantap, yang hebat, tidak menutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang, negeri kita, negeri Melayu, tidak lagi banyak orang-orang yang menghidupkan syiar-syiar Allah. Kalau tidak ada pedulinya orang-orang tua terhadap akidah dan iman anaknya. Kalau bapak ibu dah selamatlah insya-Allah. Dah selamat insya-Allah. Istiqomah saja sampai malaikat maut datang, selamat insya-Allah. Karena pikiran tinggal satu, bagaimana menyiapkan hari tua, bagaimana menyiapkan kehidupan nanti. Tapi yang muda-muda ini, apalagi hari ini kita tengok menjamurnya kafe-kafe, itu luar biasa, membuat kita selaku orang tua semakin gelisah. Tak solat, tak mengaji, tak ini. Allahu Akbar. Ini yang kita khawatirkan. Maka inilah tugas orang tua hari ini untuk senantiasa mengingatkan anak cucunya terhadap keimanan yang sudah mereka tanam di sanubari mereka. Jadi poin yang pertama, kita berharap kepada Allah, kita ditutup usia dengan penutupan husnul khatimah. Amin. Masih ada waktu lagi enggak? Masih ya. Selama lagi. Yang kedua, penyebabnya adalah kesyirikan. Nah, syirik bisa jadi muslim. Kalau tadi lepas daripada keislaman. Karena kafir lepas daripada keislaman. Yang kedua ini syirik. Syirik inilah yang paling banyak menjangkiti orang-orang beriman. Syirik ini secara bahasa artinya menduakan Allah. Oh, saya kan tidak menduakan Allah, Ustaz. Saya tetap solat ke masjid. Saya tetap baca Al-Quran. Syirik itu juga bermakna mempercayai kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Itu juga mana syirik. Apa contohnya? Ada orang mau nyalek. Contoh ni Bapak Ibu, contoh nyata. Kemudian orang ini datanglah ke dukun. Sampai di sana kata Pak Dukun, Bapak mau duduk di parlemen? Ya, saya mau duduk. Sini. Ambil pena, ambil kertas kecil. Tulis nama Bapak. DPR RI contoh. Kemudian digulung-gulung. Kemudian itu ember. Maka Bapak lemparkanlah kertas yang Bapak tulis nama itu ke ember tadi. Kalau nanti masuk, maka Bapak duduk. Nah, ditulislah, diikuti saran saran dukun ini tulisnya. Nama Wandi, DPR RI. Digulung, lempar ke ember. Karena saya pandai melempar, masuk ke ember. Duduk, kata dukun tadi. Datanglah, sampailah di hari H, kemudian pemilihan, tengok jumlah suara, rupanya enggak duduk, yang ada terduduk. Terduduk yang ada. Tapi orang ini saking awamnya Bapak Ibu, masih percaya dengan dukun tadi, mungkin kurang optimal. Pemilihan berikutnya, datang lagi ke dukun tadi. Tulis lagi. Lempar lagi, masuk lagi ke dalam ember itu. Ketika pemilihan, rupanya tetap terduduk. Apa maknanya? Yang semacam itu tidak bisa mengubah. Tidak bisa mengubah kehidupan kita. Karena yang bisa mengubah itu usaha. Itu pun atas izin Allah.
Saya buka usaha supaya laris, bacalah jampi-jampi. Bisa? Enggak bisa Bapak Ibu. Jampi-jampi itu tak bisa melariskan dagangan kita. Oh, rumah saya ini Ustaz, ini saya pasang depan rumah saya ini. Kalau ada batu bulat yang berlubang ini, maka jin tak masuk. Jin tak masuk, tapi iblis banyak. Apakah kena batu itu jin tak masuk? Tidak. Jin setan tak masuk ke rumah kita apabila dibacakan surat Al-Baqarah. Baru dia tak masuk. Karena kata Nabi begitu. Bima makna. Ma min baitin, tidaklah satu rumah yuqra'u fihi suratul Baqarah. Dibacakan di dalam surah Al-Baqarah, setan-setan itu lari dari rumah kita. Inilah penjagaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Motornya hilang, dia cari ke dukun. Dukun lagi. Tengok di ember yang isi air, motor bapak itu di simpang 3 sekarang kata dia. Simpang 3 motornya Pak. Dicari ke simpang 3. Oh, salah prediksi kata dukun tadi. Rupanya simpang 4. Simpang 4 kan banyak. Bisa begitu? Tapi banyakkah orang yang datang ke sana? Banyak sekali. Ini namanya perbuatan syirik. Maka syirik ini jalan taubatnya adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Taubat nasuha saja. Lalu bagaimana orang-orang dahulu Ustaz? Mereka mungkin tak sempat bertaubat dan mereka termasuk pelaku syirik. Yang sudah berlalu kita tak tahu. Bisa jadi mereka tak tahu ilmunya. Sesuatu yang kita tak tahu Allah tak bebankan. Tapi kalau kita sudah tahu, bersengaja kita lakukan, inilah orang-orang yang akan mendapatkan azab di alam kubur disebabkan kesyirikan tadi. Maka hindarilah perbuatan-perbuatan syirik ini dari kehidupan kita. Nah, dulu ketika muda-muda dikasihlah mantra-mantra. Diajarkan mantra-mantra. Untuk apa? Untuk menggait anak gadis. Tertitik tawar di langit, tertitik tawar di bumi. Aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun. Ke dalam batang tubuh sebulan berkat kalimat La ilaha illallah. Katanya. Jangan dihafal ya Pak ya. Nanti jangan dipotong pula, dia hafal. Kalau kami dah lewat masanya. Ini contoh-contoh saja Bapak Ibu. Artinya hal-hal semacam ini mesti kita hindari. Mesti kita buang jauh-jauh. Sebab kalau kita terjatuh kepada perbuatan syirik ini, maka Allah saja yang mengetahui keadaan kita. Kalau kita berujuk kepada Al-Quran, maka sangat fatal sekali. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Ini langsung dari Allah, tak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain itu sesuai kehendaknya. Wa may yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, faqad iftara itsman azima, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Cara bertaubatnya taubatan nasuha. Ya Allah, dulu ambo termasuk yang begitulah. Tapi ambo dulu termasuk orang yang awam. Memang tak tahu semacam itu. Dan pula dibawa kawan ikut-ikutan. Memang saya tak ngerti, ikut-ikutan saja. Supaya saya kebal, maka saya letakkanlah Quran di dompet saya masukkan setiap hari, saya dudukkan Al-Quran itu. Percaya dengan itu. Taubatan nasuha. Dulu ya Allah, saya selalu menanam pisang lidi. Ada Bapak Ibu masih melakukan itu? Kalau lewat tempat itu angker. Di situ ada penunggu, ada jin, ada setan. Banyak jin katanya Pak. Rupanya di situ John, bukan jin, John ada di situ. Akhirnya kena demam. Ambillah pisang lidi, ditanam di situ. Kalau nanti pisang lidi ini mati, maka jinnya mati. Kalau pisang lidi ini hidup, maka jinnya tetap hidup. Pisang lidi itu mati. Kenapa? Enggak ada tanah, enggak ada air, makanya mati. Jadi apa korelasi antara pisang lidi dengan jin?
dengan setan. Gak ada korelasinya. Mungkin setan tu tertawa dia. Bongak betul ni kata dia. Mau aja dibohong ni. Ya kenapa dia demam di situ? Fisiknya dah menurun, cuaca panas, sampai di rumah dia langsung mandi. Tentu keadaan tubuhnya tidak bisa merespon dengan baik. Demam akhirnya. Kebetulan lewat di tempat yang dianggap angker itu, sakit giginya bungkak. Kok gara-gara lewat di tempat itu tadi tu. Ditegur sama jin, tersapu kata dia. Bengkak ini. Jin yang menyapu, gigi dia bengkak. Rupanya salah makan. Datang ke dokter salam. Ini macam-macam lah kita ni Pak. Berjalan, terkilir. Kakinya terkeseleo. Kenapa kakinya seleo? Rupanya terpijak kepala tuyul kata dia. Karena licin. Yang semacam ini banyak sekali. Tak ada kepala tuyul Bapak Ibu. Mana ada kepala tuyul? Itu hanya di filem ya, tuyul dan bakyul itu filem aja. Maka oleh karenanya perbuatan syirik ini tidak bisa dilawan kecuali dengan belajar. Jadi belajar inilah pembukanya. Khurafat hari ini sudah mulai berkurang. Mengapa? Karena sudah banyaknya ilmu agama. Karena sudah banyaknya tausiah-tausiah yang menyadarkan kaum muslimin terhadap takhayul dan khurafat itu. Ini yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang ketiga kita akan sambung di minggu berikutnya. Masih ada waktu sebagai penutup. Nah, ada yang bertanya silakan. Ya, silakan Pak. Nabi Muhammad kan mengatakan berfak hormat dalam kubur. Tahu yang situasinya. Jatuh Nabi Ibrahim di langit hidupnya kemana? Situasinya. Jatuh orang itu kan dibakar mayatnya. Yang dimasukkan ke dalam. Baik. Setiap orang yang sudah meninggal, baik itu dengan cara dikubur ataupun tidak dikubur, misalnya dibakar, tenggelam di laut, dimakan hewan buas, terpijak puso, kena bom dan seterusnya. Jasadnya tidak jumpa. Maka orang semacam ini tidak punya kubur. Lalu kenapa disebut alam kubur? Karena pada umumnya orang yang meninggal dikubur. Maka disebut alam kubur. Jelas Pak? Pada umumnya orang kalau meninggal dikubur. Maka itu disebut dengan alam kubur. Orang yang meninggal dengan cara dikubur ataupun tidak dikubur. Yang tidak dikubur macam mana tadi? Dibakar, dibuang ke laut, pesawat meledak, dimakan hewan buas. Dengan cara tidak dikubur, tetap berada di alam barzakh. Makanya penyebutan kita alam barzakh. Karena barzakh itu maknanya kehidupan antara dunia yang sudah kita lalui dan akhirat yang akan kita tuju. Meskipun jasad ini sudah tidak ada Pak. Karena jasad ini bahasa sederhananya tempat nyantolnya ruh. Bahasa sederhananya. Jasad ini seperti handphone tempat nyantolnya sinyal. Kalau handphone terusak, sinyal itu masih ada enggak? Tetap ada. Fisik kita ini materi dia akan habis. Mungkin seminggu dalam tanah itu habis. Sementara kehidupan kita bukanlah di kuburan itu. Kehidupan kita di alam kubur atau alam barzah. Kalau Nabi Muhammad berfak hormat dalam kubur. Nabi Muhammad Nabi Muhammad apa tadi? Oh, pelepah korma. Pelepah korma ditancapkan di kuburan. Ya, ada hadisnya. Maran nabiyyu 'alal qabrain. Nabi lewat di dua kuburan. Kata Nabi, innahuma la yu'adzaban. Dua orang ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia diazab bukan karena dosa besar. Ini penyebab nanti. Nah, penyebabnya apa kena azab? Bukan syirik, bukan kafir. Penyebabnya dua. Karena habis bersuci habis buang air tidak bersuci. Yang kedua, adu domba. Itu penyebabnya. Lalu kemudian Nabi menancapkan pelepah kurma yang dibelah dua. Fasyaqqanisfainha. Ditancaplah kubur yang pertama dan kubur yang kedua.
Kata Rasulullah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta? Mengapa engkau tanam 2 pelepah kurma ini?" Mudah-mudahan 2 pelepah kurma ini dapat meringankan azab kubur bagi orang ini. Itu hadisnya begitu, Pak. Apa hubungnya? Itu kan di tanah. Azab kuburnya, tempat kuburnya di tanah. Azab kuburnya di alam barzah. Itu sebagai lambang bahwasanya tumbuhan-tumbuhan itu dapat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang meninggal tadi. Dan Nabi tak sebut azabnya di situ. Nabi sebut itu orang ini kena azab. Jadi tak disebut Nabi orang ini diazab sekarang di dalam tanah itu. Jangan-jangan di tanah itu sudah enggak ada lagi jasadnya. Karena orang sudah meninggal itu sudah lama, Pak. Bukan waktu itu meninggalnya. Orang itu sudah meninggal di masa dahulu. Artinya kita kalau sudah ditanam, ya paling lama seminggu habislah nih, Pak, fisik kita. Kemudian tulang-tulang kita paling lama 1-2 tahun habis. Sementara azab tadi sampai datang hari kiamat. Maka itulah penjelasan kita, azab kubur itulah perkara gaib yang diberlakukan oleh Allah di alam kubur atau alam barzah. Di mana alam kubur dan alam barzah ini? Wallahu alam bisawab. Saya tak tahu. Ya, para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Zahya, Nabi Zakaria, mereka itulah orang-orang yang diistimewakan Allah, yang tempatnya tempat mulia. Itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Perkara gaib sebatas itulah kemampuan kita. Kalau mau memastikan, gimana caranya? Matilah dulu. Ya. Sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.